Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang kami bacakan surat Gembala Prapaskah 2022 dengan tema bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih di Keuskupan Surabaya, besok pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, kita umat Katolik di seluruh dunia akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah sering dikenal dengan masa tobat, masa pantang dan puasa. Masa ini juga disebut sebagai masa retret agung. Selama 40 hari merenungkan sengsara Tuhan Yesus Kristus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya. Pantang dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pertobatan kita. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Hari Minggu ini biasanya berakhir sebelum memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam apa yang dilakukan orang-orang Farisi, berlaku munafik. Tuhan Yesus mengecam sikap mereka yang sering memandang kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri mempunyai kesalahan yang lebih parah. Yesus menegurnya, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Lukas bab 6 ayat 41. Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik dalam membangun pertobatan untuk mengeluarkan balok dari mata kita, agar kita mampu melihat yang positif, hal yang benar, hal yang indah dari orang lain. Karena hanya Tuhanlah hakim yang tepat bagi sesama kita. Sebagai murid Yesus kita diharapkan mempunyai mata hati yang bening, semakin terang. Santo Paulus menegaskan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Efesus bab 1 ayat 18. Dengan demikian, orang yang menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh akan menjadi penuntun bagi yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih di Keuskupan Surabaya, sampai saat ini pandemi belum berakhir, masih ada COVID-19 dengan varian baru. Menurut para epidemiolog, varian ini sangat cepat menularnya. Untuk itu saya mengingatkan agar Anda senantiasa waspada, mentaati protokol kesehatan dan dimanapun Anda pergi, terutama ketika mengikuti perayaan Ekaristi di sini. Bila Anda bergejala, lebih baik Anda di rumah saja. Gereja hendaknya tidak menjadi tempat penularan, maka perlu ditingkatkan kewaspadaan dari kinerja dan Satgas COVID-19 di masing-masing paroki, terutama ketika umat ikut merayakan Ekaristi. Ikut merayakan Ekaristi dengan cara tatap muka akan menyempurnakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Kala dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir secara nyata, realis presensia. Mengikuti Ekaristi secara tatap muka juga merupakan salah satu cara untuk memulihkan kehidupan rohani yang selama ini kita merasa kekeringan rohani yang diakibatkan sudah lama tidak menerima tubuh Kristus secara nyata. Kita memahami bahwa perayaan Ekaristi adalah soal iman yang diungkapkan dalam korban syukur, yaitu syukur atas karunia
karyanya yang menyelamatkan, terutama dalam sabda dan karyanya, khususnya perhatiannya terhadap mereka yang miskin, lemah, menderita, dan tersisih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Syukur ini pertama-tama dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir. Ia bersyukur kepada Bapanya karena telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia ini dengan setia. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Lukas bab 10 ayat 21 dan 22. Pendek kata, setiap perayaan Ekaristi kita menghadirkan suasana surgawi, diawali dengan sebuah kesadaran kerapuhan dan kedosaan kita, serta mohon ampun atasnya. Kemudian Allah menyapa dengan sabdanya dan mengundang kita mengikuti perjamuan surgawi. Dalam perayaan Ekaristi selalu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kita mengalami kedamaian dan ketenangan sehingga kita merasa kuat untuk menerima tugas perutusan di tengah keluarga dan masyarakat. Kita diutus untuk mendekatkan semakin banyak orang kepada Allah melalui Yesus dalam gerejanya, menolong mereka untuk semakin mencintai dan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka dalam masa Prapaskah ini kita akan mendalami materi APP tentang persekutuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Bagi umat Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di Keuskupan Surabaya, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sekali lagi mengenai sinode para uskup yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2023. Bapak Suci menghendaki agar sinode ini melalui sebuah proses dari bawah, dari lingkungan sampai keuskupan, komunitas biarawan dan biarawati, ekumene, bahkan komunitas lintas iman, untuk memberikan masukan-masukan terutama mengenai persekutuan, partisipasi, dan misi. Kami ulangi, persekutuan, partisipasi, dan misi. Proses sinode ini sedang berjalan karena sinode di keuskupan kita dimulai ketika pembacaan surat Gembala Ardas pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam tanggal 21 November 2021 yang lalu. Untuk itu saya mengharapkan keterlibatan umat dari semua elemen dalam proses sinode ini. Dengan menyelenggarakan sinode ini, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misinya. Tepatnya jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Berlangsungnya pembaharuan gereja yang diusulkan oleh Konsili Vatikan II, perjalanan bersama ini merupakan anugerah sekaligus tugas. Baik kiranya di paroki atau di keuskupan selama tahun ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menandai adanya sinode para uskup. Dalam semangat tobat dan doa, serta mengikuti pendalaman APP dari tingkat anak sampai orang tua, baik secara tatap muka di lingkungan dan secara streaming, semoga kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Akhirnya, marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing dianugerahi kesehatan, sukacita,
dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan. Surabaya, 21 Februari 2022. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan peraturan pantang dan puasa. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa 2017, pasal 138 nomor 2B tentang hari tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2022 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat atau Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung. 2. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai umur 60 tahun. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang yang berumur genap 14 tahun ke atas. 3. Puasa dalam arti yuridis artinya makan kenyang hanya sekali, 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis artinya tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Nah, ini merokok ini. Berhubung dengan peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasakan lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. 4. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, dengan retret, dengan latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. 5. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan, mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. 6. Terakhir, hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat tanggal 14 Mei 2022. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno, Uskup Surabaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melihat hal ini, Prapaskah, Gembala, surat Gembala ini, kita teringat akan kasih Tuhan yang begitu melimpah. Kasih ini untuk membuat diri kita gembira, renyah, dan bangkit kembali, rayakan Ekaristi dengan semangat. Lalu apa yang kita dapatkan dalam Ekaristi ini, kita aplikasikan keluar. Kita terapkan renungan-renungan refleksi kita. Hanya dengan itu, maka kita akan menjadi umat yang tangguh, yang jujur, yang sederhana. Di samping itu, kita harus mewartakan kegembiraan-kegembiraan anak-anak Allah. Marilah kita hening sejenak, kita mohon
karunia-karunia Tuhan. Dan marilah kita bangkit berdiri, mengaturkan aku percaya bersama-sama.